Kajari Bondowoso ditangkap KPK bersama Kasipitsus, 2 rikanan, dan beberapa pegawai di pemerintah Kabupaten Bondowoso. Katanya sih niatnya membantu supaya tidak diproses kasus tersebut. Tapi kok malah ditangkap KPK? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini modus oknum yang ada di kejaksaan mengatasnamakan membantu, atau memang ini sudah terjadi di mana-mana? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso ditangkap KPK. Itu mengagetkan karena dia sedang memproses orang yang melaksanakan program pemerintah dan ada komunikasi bagaimana bisa diamankan. Bantu, kata Kajari kepada Kasipitsus. Akhirnya diproses untuk dibantu. Uang masuk 475 juta. Tapi gak berapa lama dia Kasipitsus sama Kajari ditangkap oleh KPK. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dengan Bondowoso, kota kecil yang sebetulnya sepertinya aman-aman saja, nggak tahunya apakah ini juga terjadi di seluruh kabupaten kota. Ayo kita baca. Pertama kita lihat di Kompas, kronologi OTT Bondowoso berawal dari laporan suap stop perkara di Kajari. Oh, jadi inginnya menyetop tapi nggak tahunya malah ini yang bermain itu siapa? Apakah yang berperkara atau orang lain, atau orang di dalam kejaksaan, atau orang yang ada di pemerintah kabupaten? Kita baca, kemudian kita baca dulu yang lainnya. Di Detik, KPK tahan 4 orang dari OTT Bondowoso. Ini pada pemberitaan sebelumnya, sebelum ada 9 orang. Kemudian KPK OTT 2 jaksa terkait kasus yang diusut Kajari Bondowoso. Ini juga sudah kita pahami. Dan yang terakhir itu judulnya yang ada di Sindo News. Ini kronologi OTT KPK di Bondowoso dan amankan uang 225 juta. Jadi sesudah 475 sebagai komitmen, kemudian ada 225 yang langsung ditangkap. Sebenarnya nggak sampai 1 miliar, tapi ditangkap ya karena OTT. Emang KPK ya ini perlu juga. Oke, kalian pilih yang mana? Kompas sama lainnya nanti kita tambahkan. Kronologi OTT KPK OTT Bondowoso berawal dari laporan suap stop perkara di Kajari. Jakarta, Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjelaskan kronologi terjadinya operasi tangkap tangan OTT di Bondowoso, Jawa Timur. Ini bukan bupati atau wakil bupati, tetapi Kajari, orang nomor 1 di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Operasi tersebut bermula dari informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang dan dalam bentuk tunai dari 2 orang pihak swasta, pengabdian CV Wijaya Gemilang kepada oknum di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Laporan itu diterima pada Rabu. Setelah itu KPK yang terbagi menjadi 2 tim segera bertindak mengamankan pihak-pihak terkait dan dibawa ke Polres Bondowoso untuk permintaan keterangan awal. Kok mudah ya? Tapi coba, dengan semangat anti korupsi yang tetap kuat di masyarakat, KPK menerima informasi dan laporan terpercaya terkait dugaan tindak pidana korupsi. Tapi kan ini kecil, kan masih ada banyak yang besar. Tapi mengapa perkara kecil ini kemudian, ya memang ini perlu, tapi yang perkara besar kan juga lebih perlu. Ayo kita lanjutkan. Rudi menyampaikan KPK telah menetapkan 4 orang tersangka usai OTT.
Empat orang tersangka itu adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Bondowoso atas nama Puji Triasmoro dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kasipidsus Kejari Bondowoso bernama Alexander Silain. Puji Triasmoro dan Alexander Silain. Lalu dua orang pihak swasta pengendali CV Wijaya Gemilang yaitu Yosi S. Setiawan dan Andika Imam Wijaya. Mereka terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam pengurusan perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Bondowoso. Keempatnya akan ditahan selama 20 hari karena OTT. Adapun kasus ini bermula ketika Kajari Bondowoso menindaklanjuti laporan masyarakat dugaan korupsi proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Bondowoso yang dimenangkan dan dikerjakan perusahaan milik Yosi S. Setiawan dan Andika Imam Wijaya. Lalu Kepala Seksi Pidana Khusus Bondowoso Alexander Silain atas perintah Puji melaksanakan penyelidikan terbuka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Sebelum bagus ya, sudah melaksanakan penyelidikan. Selama proses penyelidikan berlangsung, Yosi dan Andika melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan Alexander dan meminta agar proses penyelidikan dapat dihentikan. Nah, ini kan sudah menindaklanjuti keinginan Yosi dan Andika. Alexander lantas melaporkan kepada Puji, Pak Kajari. Puji pun memerintahkan Alexander untuk dibantu. Dibantu itu ya tidak dilanjutkan, tapi dibantu. Dari situ terjadi komitmen disertai kesepakatan antara Yosi dan Andika dengan Alexander sebagai orang kepercayaan Puji untuk menyiapkan sejumlah uang. Telah terjadi penyerahan pada Akedes dan PJ sejumlah 475 juta dan hal itu ini merupakan bukti permulaan awal untuk segera didalami serta dikembangkan. Bagus ya sebetulnya. Ini terkait dengan bagaimana sebuah proses kesalahan di sana itu kemudian awalnya diperiksa tapi menjadi buyar. Kalau kita melihat di Sindu News ada sebuah tambahan ya, selain 4 orang tersebut kemudian ada tambahan kemudian PNS di Dinas BSBK PMK Bondowoso Nisa Rusmita NR Kabin Bina Marga Dinas BSBK PMK Bondowoso Novim Dwi Haryono staf honorer, waduh staf honorer kok karena ciduk juga ini, Oki Tiahda Putra dan PNS Dinas BSBK Muhammad Hasan Afandi. Ini ada bagian dari pemerintah pecinta masa pandemi tegakkan kebenaran lawan keadilan. Ini kasus kecil tapi besar kalau dikumpulkan se-Indonesia. Yang OTT KPK 475 juta 475 sebetulnya tidak ya, 475 itu yang komitmen fee yang telah diberikan kepada Kajari yang sebagai keseriusan untuk menghentikan, mengamankan, membantu. Tapi yang pada waktu OTT itu hanya 225 juta. Bagaimana kalian? Apakah ini pemberantasan korupsi yang serius atau ini hanya supaya terlihat serius? Menurut analisis saya, pertama, bahwa pemberantasan korupsi itu harus dilakukan oleh seluruh Kajari, ya tentunya dengan penegak hukum lainnya. Kejaksaan negeri di Indonesia, seluruh Indonesia wajib merespon dan menindaklanjuti ketika ada laporan. Itu wajib supaya penegakan hukum itu terjadi. Namun ini belum terbaca apakah ketika Kasipidsus mendapatkan keluhan dari yang berperkara untuk dibantu bebas, kemudian Kajarinya akan membantu. Apakah ini memang begitu saja atau memang ada
komunikasi yang lebih mendalam antara Kajari bersama orang-orang yang berperkara itu. Tapi coba kasih pitches yang memprosesnya. Ini kan memang penuh tanda tanya. Kok bisa ya? Padahal mempengaruhi penegak hukum salah satunya kejaksaan itu tidak mudah. Tidak semua mampu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Yang kedua, terkait dengan ini adalah uang yang kecil, receh, 475, lebih khusus ketika ditangkap 225. Itu adalah receh. Masih banyak KPK menangani hal yang lebih besar, strategis untuk negeri ini. Meskipun saya juga tetap yang menghormati tindakan ini, maksudnya proses ini, tetapi lebih baik lagi hal-hal yang terkait dengan negara yang lebih besar itu yang perlu mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi. Jadi meskipun kecil, kalau memang itu adalah edukasi dalam proses aplikasi hukum dari masing-masing, itu adalah it's okay. Intinya, analisa kedua ini adalah bagaimana kita membaca, penegak hukum membaca terhadap sebuah kesalahan itu bisa dibaca dengan yang lain. Kemudian analisa ketiga, apakah ini ada hubungannya dengan 2024 yang dikatakan beberapa orang mengatasnamakan ABCD untuk mendapatkan support dana dan bisa digunakan untuk modal dalam proses kontestasi pemilu 2024. Menurut saya bahwa perlu kita menunggu informasi yang benar terkait dengan itu, tetapi informasi penegakan hukum itu perlu mendapatkan perhatian yang serius. 225 juta itu tidak banyak. Di sisi yang lain, menurut saya kejaksaan negeri perlu diluruskan semangat pengabdian untuk penegak hukum, tapi di sisi yang lain KPK yang ngurusin 225 juta, 475 juta, menurut saya energi KPK terlalu habis untuk ngurusin yang kecil-kecil. Urusan yang besar itu sebetulnya lebih penting lagi. Tema Mas Gibran yang menjadi sasaran amuk massa itu sampai hari ini ada yang masih menggerundel. Sehingga sebetulnya para penegak hukum yang hebat itu bagaimana menyelesaikan berbagai kasus hukum itu berdasarkan pada bagaimana pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk memberikan ruangan penegakan hukum ini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga dengan OTT KPK ini bisa menjadikan para penegak hukum, lebih khusus di kejaksaan, tidak berulah-ulah, tidak bermain-main, dan 445, 275 itu tidak banyak. Kasihan energi KPK untuk menyelesaikan satu persatu dari kabupaten yang ada. Kalau saya saran, lebih baik KPK fokus hal yang lebih besar. Loh, tapi bagaimana seperti kasus Bondowoso ini?
bagaimana terkait dengan penegakan hukumnya, karena campur baur semuanya. Di situ perlu ada manajemen waktu, manajemen activity, sehingga semua bisa ditampilkan dan didapatkan. Semoga bermanfaat, bahwa tanda tanya besar terkait dengan UTT KPK dengan persiapan pemilu 2024. Mungkinkah ada pembisik dari dalam atau ada. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.